Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, pemirsa GNTV Indonesia, saat ini saya berada di Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana tentu ini adalah salah satu desa yang sangat menarik, yang mempunyai aset-aset daerah atau aset-aset desa yang luar biasa. Dan mungkin nanti sebentar lagi kita juga akan berbicara dengan kepala desa, ya, Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa kepala desa dari Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu dengan Bapak Sapi'i, ya Pak ya? Siapa? Selamat sore Pak Sapi'i. Selamat sore. Waduh, jadi pemirsa, kalau kita lihat-lihat ini, kepala desanya muda, cerdas sepertinya, ya kan? Yang kedua ganteng, pemirsa. Jadi untung VJ Manusia Masker pakai masker, jadi kejelekan manusia masker tidak kelihatan gitu. Ya, oke pemirsa GNTV Indonesia, tentu kan penasaran ya, kita ingin lebih dalam selain mengenal Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang, juga kita ingin mengenal juga seperti apa pemerintahan Desa Sungai Jawi membawa masyarakatnya menuju masyarakat yang sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Oke, langsung saja Pak Kades. Ini ngomong-ngomong ini Pak Kades ya. Siap. Kita ngobrol ringan saja, yaitu dalam acara bukan obrolan biasa ini. Secara geografis itu seperti apa Desa Sungai Jawi? Bisa dijelaskan Pak Kades? Baik, mohon izin Bapak. Terima kasih. Desa Sungai Jawi ini terdiri dari 15 RT, 3 wilayah dusun. Alhamdulillah kami dianugerahkan desa yang cukup luas lahan pertaniannya. Di sini ada potensi pertanian, perkebunan, dan juga wisata alam pantai. Nah, seperti inilah luas daripada desa kami ini sekitar 1551. Seperti itu. 1551. Siap. Janda ada? Ada. Oh ada pemirsa ya, jadi Anda sudah ada itu pemirsa. Ya, sedikit ingin saya lebih tanyakan secara spesifik. Bisa tidak sedikit saja informasi ya biar pemirsa paham. Nah, biar mengerti juga sebenarnya yang paling diunggulkan oleh pemerintah Desa Sungai Jawi itu apa-apa saja, Pak Kades? Baik, untuk Desa Sungai Jawi kami harus pemerataan Pak, dan berkeadilan seperti itu. Artinya kami di 3 wilayah dusun ini masing-masing dusun punya potensi Pak. Untuk di dusun Sri Lingga, dusun 1 ini adalah pertanian. Dusun Sri Penaga yang sedang kita tempat ini adalah wisata pantai dan nelayan. Dan dusun Sri Segar itu potensinya pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Nah, kami ingin mengangkat yang sedang viral saat ini, yaitu wisata pantai Desa Sungai Jawi. Nah, pantai ini adalah pantai pertama yang ada di Kabupaten Ketapang pada tahun 80-an hingga 90-an ke atas. Namun sudah sekitar 20 tahun pantai ini redup Pak. Pantai ini redup, muncullah wisata pantai di tempat-tempat lain, di desa lain. Namun alhamdulillah setelah kami dilantik per Agustus 2021, kami coba dengan segala event kami adakan di Desa Sungai Jawi di pantai ini, seperti lomba poli pantai Sekalbar, kemudian lomba tarik tambang Agustusan dan lain-lain. Alhamdulillah saat ini 2 bulan berlangsung ini Desa Sungai Jawi pantainya ini lumayan ramai Pak dikunjungi. Jadi panjang lebar Pak Kades sampaikan tadi, saya lupa tanya nama pantainya apa? Siap. Kata orang Pontianak itu kan, saya ini asli Pontianak, betul, ya kan? Betul. Jauh-jauh asli Pontianak, tapi banyak orang melalang buana di kota besar begitu ya kan? Jadi namanya apa itu? Baik, mohon izin. Kalau pantai yang berada di Desa Sungai Jawi ini disebut Pantai Akok. Mohon izin, ini sebelumnya. Pantai Akok ini dikenal Pantai Akok karena memang ini yang punya tanah. Ini yang punya tanah, tuan takurnya ini Pak Usu Akok, Jasa Negara. Kemudian juga disebut Pantai Penaga. Mengapa disebut Pantai Penaga? Karena ini bertempat di Dusun Sri Penaga. Namun 2 bulan ini pantai ini viral.
pantai ini viral, kami cari ilham apa yang cocok untuk nama pantai ini. Karena pantai ini ramainya dari jam 4 sore hingga jam 6. Oh. Habis asar hingga maghrib, Pak. Cewek-cewek pun ramai. Cewek-cewek ini Kenapa? ramai. Sabar loh Pak, itu Pak Kades. Ini pemirsa, kalau udah nama cewek-cewek ramai kan pasti ada cowok-cowok pun ramai, ya kan? Betul. Nah, memang maaf ini Pak Kades saya potong tadi. Artinya kan kalau kami pandang atau kalau saya lihat itu adalah pantai ini memang cukup menarik. Pertama itu hamparan pasir yang jauh ke Yang tengah. luas, betul. Iya kan? Nah, yang ingin saya lebih tanyakan lagi, ini kan udah ada nih Pak Kades, UMKM apa dipandang-pandang nih kan? Betul. Tak mungkin lah kalau pasangan dua sejoli ya kan, sampai beberapa lama tapi akhirnya tak ada gak minum beliau pula dia kan? Betul. Nah, ini artinya kan seperti apa? Ini apakah UMKM ini berdiri dengan sendirinya atau atas gagasan dari pemerintah desa? Baik. Gagasan dari pemerintah desa pertama untuk membantu masyarakat desa Sungai Jawi ini, yang kami lihat potensi awal adalah yang dalam jangka waktu dekat kami bentuk Pokdarwis, ya, pengurus kelompok sadar wisata pantai desa Sungai Jawi. Kemudian kami adakan penghijauan, kebersihan, dan alhamdulillah setelah viral kami ajaklah masyarakat desa untuk mandiri membangun kios-kios secara mandiri, dan ini alhamdulillah dapat menampung 38 lapak. 38 Pak Kades. 38 orang yang berjualan di desa ini. Kalau orang rumah saya nak jualan tang sini boleh? Boleh? Oh, itulah pemirsa sedap ini baru nama Pak Kadesnya punya ya pemirsa. Artinya bahwa kepala desa yang benar-benar saya pikir juga selain kreatif dan juga sangat mendukung program pemerintah. Artinya dari pemerintah pusat kan terkait bagaimana penunjangan tentang terkait UMKM. Apalagi kan Bang Maman kan kenal kan Pak Uwe kita yang di kementerian tuh. Orang kita. Wah, Putra Kalbar itu Pak Uwe. Tenang. Nah, Bang Maman jangan lupa ke sini Bang Maman nanti ya. Nah, begitu Bang Maman. Oke, pemirsa, tentu pasti pemirsa penasaran kan untuk penjelasan lebih lanjut lagi terkait tentang Desa Sungai Jawi yang berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukan apa dia tadi ngomong-ngomong tidak ditawarkan minum air kelapa ke apa-apa ya kan? Sila. Oke. Sila, Pak, sila. Oke, pemirsa Gen TV Indonesia, mungkin untuk ini ada yang mau lewat dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, pemirsa Gen TV Indonesia, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker ya. Jadi melanjutkan pembicaraan kita tadi bersama Kades Sungai Jawi yang dimana itu berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini Pak Kades tadi itu kan terpotong tuh karena Pak Kades tadi nawarkan saya kelapa muda ya kan. Nah, cerita tentang nama pantai. Nah, bisa sedikit dipaparkan historisnya seperti apa Pak Kades? Iya, siap. Jadi itu tadi sejarah singkat bahwa Desa Sungai Jawi ini disebut pantainya Pantai Penaga, Pantai Akok. Namun kemarin kami berikan saran kepada beliau yang punya tanah itu wisata pantai Usu Akok Sungai Jawi, wisata puas. Namun setelah viralnya di 2 bulan terakhir ini, karena yang dikunjungi pantai ini hanya jam 4 hingga jam 6, mereka hanya menyaksikan terbenamnya sunset. Maka kami berikan namanya yaitu Sunset Beach, pantai sunset, seperti itu. Oh, udah tahu dah pemirsa. Tuh bahasa apanya tadi tuh, kalau lidah paya tuh Sunset Beach. Nah, kan kok lidah Melayu itu kadang susah nyebutkan bahasa itu ya. Itu keren ya, tuh, Pak. Tapi kan untuk pembelajarannya ya. Iya. Nah, jadi kan pantai ini, saya ingin sedikit meminta penjelasan dari Pak Kades. Perencanaan kedepannya sedikit saja Pak Kades. Ini pantai ini apakah nanti juga akan ada wahana-wahana yang lainnya, wahana bermain untuk anak-anak dan lain sebagainya Pak Kades? Siap. Ini kedepannya akan dijadikan sebagai sumber pendapatan desa, PADES dan PAD. Nah, di sini cukup luas. Tanah ini punya Pak Yayasan Negara, Pak Akok. Ini punya Pemda, di sana punya warga. Jadi sepanjang pantai ini akan kita hidupkan. Kedepannya sudah kita bikinkan master plan. Di sini ini nanti ada lapak-lapak kios kuliner, di sini ada MCK, di sini ada tempat
tempat sholat, musola. Di sini juga ada kolam bebek engkol, kolam renang. Rencananya di sini wisata pantai, di sana wisata tambak, dan di sana ada wisata sawah karena ada persawahan. Mohon izin, mudah-mudahan kedepannya ini wujud di Desa Sungai Jawi. Aduh, banyak sekali nak dibangun Pak Banyak Kades kemauan nih, tuh, ya. Pak. Itulah. Ini payah nih cari Pak Kades ini nih, suka nak cari kerjaan seorang, ya kan? Banyak kemauan. Banyak kemauan, tetapi demi untuk mensejahterakan masyarakat, betul. demi bagaimana memberdayakan sumber daya alam yang ada di Desa Sungai Jawi, artinya ini sebuah hal yang baik ya Pak Kades ya. Betul. Nah Pak Kades, kan dari tadi kita nih ngomong pantai, ya kan, pantai apa tadi? Sunset Beach. Sunset Beach. Payahnya buat pemirsa bisa selihu di dadanya nih. Kami teringat dengan Singkawang itu. Oh. Kura-Kura Beach. Oh. Pantai Kura-Kura. Jadi di sini Sunset Beach. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, ada nggak orang dari luar Kabupaten Ketapang datang ke sini? Alhamdulillah kemarin juga ada turis dari Belanda. Ya Allah, jauh Pak Kades, Ikut Belanda. ini, Yayasan Palung di Bukan Sukadana. pemain bola ya nih? Bukan. Oh Allah mah. Ada pula tuh turis tuh pelancong dari luar negeri nih. Belanda. Belanda. Iya. Datang sini. Datang sini. Nak ngapa dia? Iya, naik pantai gitu. Oh Allah. Oke. Berarti dengan udah ada dari mancanegara juga sudah ada. Siap. Dari Pontianak barusan juga banyak tuh. Banyak. Barusan juga ada tadi itu. Berarti sudah cukup terkenal lah ya. Alhamdulillah Pak Kades, viral, ya? Pak. Viral. Sudah viral ya, sudah viral. FYP ya nak. Siap. Nah, bayangkan FYP pemirsa. Nah, Pak Kades, ini tadi kita sudah bicara tentang masalah pantai. Kalau sektor yang lain seperti sektor pertanian, seperti apa di Desa Sungai Jawi? Ya alhamdulillah kami juga sekarang ini telah mengambil kewajiban kami sebagai pemerintah desa, yaitu merespon nawacita daripada Pak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan. Alhamdulillah Desa Sungai Jawi ini ada 1007 hektar persawahan yang sekarang berdiri 5 brigade pangan, karena satu brigade pangan ini membawahi 200 hektar. Alhamdulillah pertanian Desa Sungai Jawi lumayan luas, sekarang mendapatkan bantuan saprodi seperti hand traktor, kombain dan lain-lain, dan sekarang juga ada program OPLA, yaitu rehab saluran dan tanggul. Alhamdulillah sekarang Desa Sungai Jawi sedang dipetakan dan direhab semua saluran dan tanggulnya. Mudah-mudahan kedepannya makin naik dan kita bisa swasembada pangan. Banyak pula di Sungai Jawi ini apa ada, ya kan? Tadi pantai ada, swasembada pangan ada, UMKM ada, ya Pak Kades ya. Tadi janda banyak katanya. Jadi tak ada. Sampai hati pemirsa. Itu pun Perlu data? Perlu data? Tak usah. Ya, mohon Nanti izin. kasihan kawan-kawan saya pun. Itu yang kami susah sekarang, bagaimana caranya menangani janda-janda itu. Nanti ada ahlinya kita Siap, mohon izin. pikirkan. Oke, ini just kidding saja pemirsa. Oke, kalau tadi sektor pertanian, sektor pariwisata, kalau sektor peternakan juga apakah ada digalakan di sini? Ada. Jadi kemarin kami Pemdes Desa Sungai Jawi ini memberikan memberikan pelatihan ya. Dari kita kan ada DD nih, dana desa, fisik dan non fisik. Maka non fisiknya kami adakan, kami panggil seluruh peternak, jadikan pelatihan di kantor desa bagaimana cara membuat pakan ternak. Karena apa? Kami lihat di Desa Sungai Jawi ini untuk peternak sapi, peternak ayam ini luar biasa. Sehingga kemarin di 2025 ini Idul Kurban kemarin, iya, Presiden Prabowo Subianto, maksud kami kurban presiden sapinya itu ngambil dari Desa Sungai Jawi. Saking besarnya sapi yang ada di Desa Sungai Jawi. Jauh-jauh ngambil nih dari Kurban Ketapang. presiden ambil di Ketapang. Di Ketapang dibeli sama presiden sapinya. Betul. Dijadikanlah untuk hewan kurban. Luar biasa pemirsa. Ini sebuah prestasi saya pikir kan. Kan banyak kampung kata kita kan, banyak desa, ya kan? Banyak juga yang menggalakkan peternakan. Rupa-rupanya Prabowo beli tang sini. Ya alamak pemirsa. Jadi pemirsa Bon kalau nak beli sapi-sapi bagus, udah presiden udah gak beli sini, masa pula kita
tak ada beli dari sini, ya enggak Pak? Betul. Banyak berarti stok sapi sini Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi sapi ini kan ada berbagai macam jenis nih. Ada sapi lokal, sapi jenis Bali, sapi unggul kayak Brahma, Limusin, Brahmos itu kan. Nah di sini ini ada sapi unggul, bibit unggul yang kawinnya IB, ada jenis metal, Brahman, PO seperti itu. Itulah yang harganya hingga 45-50 juta per ekor itu. 45 Ada di Desa Sungai Oh ini Iya. ini kayaan saya yang pesan nih. Boleh. Kecil tu segitu pemirsa kau buat kami itu. Okey pemirsa Game TV Indonesia, ini kan makin seru. Dari pantai, dari apa tadi tu pertanian udah juga kan, sampai ke peternakan semuanya ada dah. Tapi kan tentu masih ada lagi. Tapi tentu setelah yang mau lewat di bawah ini. Oke, pemirsa Gen TV Indonesia. Nah, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, kita lanjut lagi nih, Pak Kades. Siap. Aman. Sedap pemirsa, ngomong dengan Pak Kades yang pintar, cerdas dan punya wawasan tinggi itu, mau ngomong 2 jam pun tahan. Tapi kalau udah banyak perengak-perengok pemirsa ngantuk, nonton ngantuk pun saya wawancara pun ngantuk. Nah, oke Pak Kades, tadi kita ingin mendalami lagi yaitu kalau dari sektor pertanian kan lebih spesifik lagi, itu seperti apa yang ada di Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ini? Ya, Des. Baik, menyambut daripada nawacita Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan, maka kami galakkan untuk mengoptimalkan lahan sawah-sawah yang mati, Pak. Jadi banyak sawah-sawah yang mati, yang gagal. Nah, dengan adanya bantuan Saprodi, dengan adanya Brigade Pangan, Poktan, Gapoktan, nah seperti itu, maka sekarang masyarakat tani kita rangsang dengan bantuan-bantuan Saprodi sehingga mereka menghidupkan tanah-tanah yang awalnya tidak dikelola. Seperti itu. Yang tidak produktif itu menjadi produktif. Siap. Iya. Nah, itu apakah juga sudah ada sentuhan baik dari Pemdes maupun dari Pemkab? Dari pemerintah Kabupaten Ketapang telah dibantu melalui Dinas Pertanian yaitu Saprodi, dan juga dari pemerintah kita dibantu juga untuk irigasi. Sudah ada ya? Sudah ada. Sedang berjalan ya. Kalau tadi pertanian ini sudah banyak saya tanya nih pemirsa, pokoknya karena Pak Kadesnya cukup wow kayak gitu, jadi kita banyak pertanyaannya. Nah terus kalau dari sektor nelayan, baik, dari sektor nelayan memang kita ini masyarakat pesisir, letak kita ini di tepi pantai. Jadi alhamdulillah di sini dusun Sri Penaga, nah dusun 2 ini banyak para nelayan di sini. Bahkan di sana ada tempat penjualan lapak-lapak pasar ikan. Berarti di belakang pantai ya? Siap. Dengan majunya pantai, hidupnya pantai ini juga menghidupkan lapak pasar ikan kita. Masyarakat nelayan mencari ikan, dan juga kemarin dari Pemdes melalui DD non fisik kita adakan pelatihan untuk pengelolaan hasil tangkap nelayan, sehingga bukan cuma jual ikannya, tapi pengelolaan dari itu hasil olah sehingga harga lebih tinggi seperti itu. Alhamdulillah dengan hidupnya pantai, hidup pula lapak pasar ikan. Jadi inilah yang menjadikan UMKM masyarakat kita. Luar biasa pemirsa, banyak sekali ya enggak? Nah, saya ini kan udah banyak tanya, tapi saya tetap pengen kembali lagi kepada yang namanya Pantai Sunset Beach. Nah, ini kan gini nih Pak Kades, kalau saya datang dari Jakarta, saya ini kan memang Pontianak tapi bolak-balik lah kan, Jakarta Pak Kades, Jakarta, Pontianak, Ketapang. Nah, artinya ketika saya ingin menikmati nuansa pantai, tentu kan ya bisa saja 2 hari, 3 hari. Nah, apakah kedepannya nanti atau saat ini sudah ada atau belum penginapan atau homestay? Nah, pertanyaan ini yang buat kami malu, Pak. Malu kenapa? Pantai kami ini viral, pantai kami ini dikunjungi ribuan orang. Kalau Sabtu Minggu ini 2.500 ke atas itu ada. Apa yang disaksikan hanya indahnya wisata alam pantai Desa Sungai Jawi. Sementara kami belum ada fasilitas kayak homestay, MCK, musola, belum ada. Tapi pantai kami ini sudah ramai. Harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi RI, mohonlah
bagaimana pantai kami ini ada fasilitasnya, ada paket pikniknya, ada penyewaan tendanya, bakar ikannya, kolam renangnya, homestaynya, dan lain-lain. Karena apa? Ini potensi desa kami, desa Sungai Jawi, dan juga potensi Kabupaten Ketapang. Mudah-mudahan wisata pantai ini menjadi ikon desa dan ikon Kabupaten Ketapang. Itu harapan kami, Pak. Iya, artinya kan ada harapan Bapak terhadap pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, Pak ya, Siap. melalui dinas pariwisata dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak ada, anggaplah saat ini belum ada by support dari kabupaten maupun provinsi, bisa dikatakan begitu, Siap. Pak. Tapi tidak adakah rencana Bapak melalui dana desa atau seperti apa kayak gitu, Pak? Oh ya, karena kita perlu tahapan, viralnya Pantai Sunset ini baru 2 bulan, maka kami tahun depan kami masukkan dulu dalam RKP akan ada penyewaan lapak kios kuliner supaya tertata rapi, karena pantai ini kan harus ada bangunan yang indah yang punya seni seperti itu, Pak ya. Iya. Nah, tak boleh kita bangun yang seperti ini karena mandiri saja, makanya bangunnya hanya seperti ini aja. Nanti kalau kita fasilitasi dengan dana desa, maka ini menjadi pendapatan asli desa, PADES. Nah, tanahnya ini punya Pemda, mudah-mudahan nanti kita MOU dengan mereka, berapa untuk desa, berapa untuk daerah. Ini menjadi PADES dan PAD Kabupaten Ketapang. Itu harapan kita. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi tidak hanya berbicara atas dasar kepentingan masyarakat saja, tetapi juga negara melalui pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Ya. Iya. Nah, saya ingin tanya lagi. Saya kalau bicara peran serta pemerintah ini agak semangat sedikit saya cerita nih, Bu. Nah, ketidakikutsertaan pemerintah kabupaten maupun provinsi itu apakah dikarenakan tidak adanya usulan atau pemberitahuan Bapak kepala desa kepada mereka, atau memang tidak dianggarkan atau tidak teranggarkan atau seperti apa? Begitu, Pak. Selama kami menjabat, karena masih baru, Pak, masih per Agustus 2021. Oh, baru. Masih baru. Maka ini gebrakan gagasan kami yang alhamdulillah viral tanpa fasilitas pantainya ini. Saya yakin dengan adanya kegiatan seperti ini mudah-mudahan didengar oleh pemangku kebijakan, dan ini sayang kalau tidak diperhatikan. Sangat sayang karena pantainya yang begitu luas. Harapan kami ke depannya seperti infrastruktur, ya kan, jalan masuknya, gerbang kanan kiri ini keluar masuknya, Iya. perlu jalan, ya kan, perlu akses yang nyaman. Karena pantainya udah indah, tapi kalau masuk dari jalan-jalannya rusak, kumuh, ya kan, ini tak enak, tak elok gitu kan. Iya. Jadi harapan kami sekali lagi perhatian dari pemerintah kabupaten, provinsi, RI, mudah-mudahan pantai yang berada di Desa Sungai Jawi menjadi pantai Sunset yang menjadi ikon bagi Desa Ketapang. Oke, Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang. iya. Oke, ini pemirsa, Pak Bupati, saya mohon maaf nih, dan mudah-mudahan Pak Bupati mendengarkan ini, khususnya Bupati Kabupaten Ketapang, dan menjadi perhatian sehingga pantai yang ada di Desa Sungai Jawi, yang dimana di tepatnya itu Desa Sungai Jawi, Desa Sungai Jawi, iya, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ini menjadi perhatian Bapak Bupati ya, dengan segala bentuk yang memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, sebelum penutup nanti kita juga akan bahas tentang yang paling penting sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu pasal 31 bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara. Nah, sebentar lagi kita akan membahas seperti apa pendidikan yang ada di Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Tentu setelah yang mau lewat di bawah ini. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, masih ketemu lagi dengan VJ Manusia Masker. Nah, ini di season-season terakhir ini sedikit kita mengupas tentang kondisi pendidikan yang ada di Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana memang pendidikan ini kan wajib kita ketahui juga, mengingat undang-undang mengamanatkan itu sesuai dengan pasal 31 ayat 1 sampai 4 itu jelas sekali, pemirsa. Nah, bisa dijelaskan sedikit, Pak, kondisi pendidikan yang ada di Desa Sungai Jawi? Baik,
Awal kami pulang dari perantauan ke desa kami ini sebelum jadi pengabdi di masyarakat, kami membangun sebuah madrasah TPA seperti itu. Jadi dengan biaya seadanya, lokasi ruangan seadanya. Alhamdulillah sekarang masih eksis dan sekarang sudah terbentuk SD Islam Terpadu. SD Islam Terpadu. Dan di Desa Sungai Jawi ini banyak TPA, TPQ, madrasah, pondok pesantren, TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sudah ada di desa kami ini, maka kami menjadi desa mandiri. Nah, seperti itu. Namun yang kami sayangkan adalah, maaf nih, SDM kami di desa kami ini masih sangat kurang. Ini yang perlu kami perhatikan bagaimana ke depannya. Baik pendidikan, lembaga pendidikan formal, non formal, semuanya ini berjalan dengan baik. Karena miris kami sedih Pak kalau bicara pendidikan ini. Kebetulan kami juga dari FKIP Puntan, Fakultas Keguruan. Oh, alumni FKIP. Iya nih. Mirip-mirip. Nah, mirip-mirip kami dua nih. Nah, yalah, lanjutlah. Jadi kami dari FKIP di zaman Bapak Bupati Morges Effendi almarhum, mudah-mudahan beliau diberikan kuburan yang terang. Amin. Jadi amal jariahnya. Amin. Beliau telah menggratiskan kami untuk kuliah di FKIP Punten sebanyak 120 mahasiswa waktu itu. Kami di Prodi Bahasa Inggris FKIP. Maka kami pulang ke Kabupaten Ketapang. Bagi kami barometer kesuksesan seseorang yang kuliah ini bukanlah pulang jadi orang kaya, bukan Pak, tetapi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka kami pulang, kami merintis membuka lembaga kecil-kecilan dari TPA Madrasah. Alhamdulillah sekarang paginya sudah ada SD Islam, sorenya Madrasah Diniyah, malamnya TPQ Quran, seperti itu. Itu di RT kami, di tempat kami, di rumah kami gitu kan. Dan alhamdulillah mohon nanti ke depannya ini mudah-mudahan dari pemerintah Ketapang melalui Kesra dibantulah hibah kepada TPQ, TPA Madrasah Pondok Pesantren agar anak-anak kami di Desa Sungai Jawi ini dapat mengecap pendidikan. Karena apa? Karena sekarang ini kita tahu sendiri Bapak bahwa pengaruh daripada handphone, ya kan? Iya. Nah, seperti itu. Maka bagaimana kesibukan mereka sekarang kita sibukkan dengan pendidikan. Biarkan mereka paginya SD, ya kan? Sorenya di madrasah, malamnya Quran. Nah, sehingga waktu mereka banyak di pendidikan, seperti itu. Iya. Yang menarik buat saya itu dibangun sendiri. Ya, ada kalimat itu tadi. Itu maksudnya ada madrasah tadi, iya. Tidak sekali itu maksudnya dibangun sendiri dalam artian seperti apa itu Pak? Kami karena inginnya mendirikan lembaga pendidikan, kami swadaya masyarakat Pak. Jadi masyarakat ini ada yang nyumbang daripada hasil pertaniannya, hasil padinya, dikumpul-kumpulkan beli kayu, beli semen, seperti itu awal mulanya nih. Lama-lama adalah dari Kesra Ketapang sedikit bantuan, berdirilah 3 lokal seperti itu. Dan sekarang masih kurang karena sekarang ini penerimaan siswa baru untuk yang SD harus ada lokal, maka kami ya seadanya, semampu kami. Tapi mohonlah kiranya ke depannya khususnya SD Islam Terpadu yang ada di tempat kami ini dapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya. Iya. Kalau ditotalkan jumlah siswanya Pak? Kalau SD-nya sekarang sudah 65 orang, 4 kelas karena baru 3 tahun berangkat ke 4 tahun. Iya. Nah, kalau madrasahnya yang sore itu 90-an, kalau yang malam itu 50-an. Itu yang ada di tempat kami. Iya. Juga cukup banyak sekali ya pemirsa ya. Nah, artinya kan ya kita sama-sama berharap juga Pak ya bahwa pemerintah dalam artian ini, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Kalimantan Barat khususnya di Dinas Pendidikan mungkin dengan segala upaya maupun dari Depak lah atau begitu Pak ya, atau Kesra tadi Bapak sampaikan. Betul. Ya pemerintah lah artinya dapat mensupport agar pendidikan yang ada di Desa Sungai Jawi yang Pak Kades gagas bersama masyarakat setempat bisa dapat lebih baik lagi begitu ya Pak Kades ya. Itu hanya di RT kami Pak, di tempat saya. RT saja. Iya betul. Kami kepinginnya itu semua RT, seluruh dusun, wilayah dusun berdiri lembaga non formal juga, TPA maupun TPQ maupun madrasah harus ada.
ini yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Ketapang. Karena apa? Ini yang kita khawatirkan pengaruh daripada handphone ini Pak terhadap anak-anak kita. Maka kalau kita banyakkan waktu mereka anak-anak kita ini di lembaga pendidikan, maka insya Allah SDM kita kedepannya akan terbentuk yang berkarakter, bermoral, seperti itu. Pak Kades tadi kan megang HP tuh pemirsa. Ini nak cerita nih Pak Kades. Pak Kades saya tadi curhat, nih saya pula curhat. Jangankan pemirsa anak Pak Kades, anak saya di rumah, makanya telepon Pak Kades kemarin tidak saya angkat tuh, karena anak saya main HP terus. Nah, kena bilas telinga, bawa dia berhenti main HP. Nah, memang saya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades terkait tentang kita sedikit mengalihkan perhatian anak-anak kita setidaknya dari yang mungkin selalu main HP, yang mungkin bisa berdampak pada mata, kesehatan dan sebagainya, itu bisa menjadi lebih produktif lagi, lebih baik lagi dengan kegiatan-kegiatan yang tadi Pak Kades sampaikan. Nah, cuman sejauh ini Pak Kades, jadi pembiayaan dari sekolah itu seperti apa Pak Kades? Selama ini kami hanya kita mandiri Pak, mandiri, lembaganya tadi swadaya, gurunya itu awalnya kami cuma berdua dengan istri. Lama-lama kami berpikir kalau kami cuma berdua, siswa sudah mulai 50-70, tak akan mampu. Nah, kami berusaha untuk keluar, tidak mengajar, tetapi kami siapkan lembaga pendidikan. Kami berwirausaha, waktu itu kami jual beli sapi Pak untuk menggaji orang lain. Jadi kita keluar yang 2 orang jadi 5 orang. Berarti sapi Pak Kades banyak nih. Wah, ada lagi dah nih. Tengoklah pemirsa, kali kita tanya banyak lalu bilang tak ada lah. Iya, kita jadi lilin jadinya buat di kampung ini. Tak bisa gitu Pak Kades, bagi-bagi sikit. Oh, boleh. Tak ada minta banyak pemirsa, minta sikit, tak setengah kilo ke, ya kan? Nah, oke, Pak Kades. Nah, saya masih penasaran tentang pendidikan tadi. Nah, artinya kan di situ kan, apakah semua peserta didik itu menengah ke atas atau seperti menengah ke bawah? Kalau di tingkat TPA madrasah itu kan pagi mereka ke formal tuh, SD tuh. Ke SD mereka ke formal, sore kan mereka punya waktu. Itu kalangan SD aja lah. Setelah SMP dia ada yang mondok, ada yang melanjutkan, maka tidak lagi di madrasah kami seperti itu. Maksudnya secara ekonomi keluarga-keluarga dari peserta didik itu apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah? Oh maaf, secara ekonomi mereka ini ke bawah Pak, karena rata-rata orang tuanya ini petani seperti itu. Iya. Kasihan juga, kami mengharapkan SPP juga kadang bayar, kadang tidak. Jadi gurunya itu kita target, yuk kita hidupkan suasana pendidikan di kampung kita. Seperti itu. Hanya kuat target saja, kasih semangat saja. Kalau ini enggak punya kami. Iya, tak apalah, enggak nanti gaji Pak Kades untuk bantu-bantu masyarakat itu kan. Namun Pak, setelah kita di PMDes ini kita kasih insentif untuk guru ngaji, guru seperti itu. Guru madrasah. Yalah, mudah-mudahan lah Pak Bupati Kabupaten Ketapang nanti ini sangat menarik nih Pak Bupati. Ya mohon maaf Pak Bupati ya. Kalau dapat Pak Bupati nanti jalan telepon Pak Kades Sungai Jawi, tengok-tengok rumah sekolahnya kan. Artinya butuh perhatian Pak Bupati Kabupaten Ketapang. Pak apa namanya ya Pak? Pak Alek. Pak Alek. Wah, ya Pak Alek ya. Assalamualaikum nih Pak Alek. Selamat sore begitu ya kan. Salam kenal dari saya PJ Manusia Masker. Oke, di penutup yang jelas Pak Kades, kami atas nama dari kru GNTV Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan waktu Pak Kades ya. Yang dimana bisa menerima kita untuk melakukan diskusi tentang keadaan di Desa Sungai Jawi. Sebelum penutup, saya ingin apa yang ingin Pak Kades secara terperinci sampaikan kepada pemerintah. Baik, mohon izin kami dari pemerintah Desa Sungai Jawi, kami telah melihat potensi-potensi yang ada di desa kami. Kami yang selaku penyambung daripada perpanjangan tangan pemerintah yang kami bersentuhan langsung dengan masyarakat desa, mohon izin Bapak
kami di sini sedang mengekspos potensi yang ada di desa kami, baik itu ketahanan pangan, pertanian, peternakan, nelayan dan lain-lain, dan juga wisata pantai kami. Dan kami juga harus memperhatikan pendidikan. Karena apa? Sekarang judi online, judol, ya kan, akhirnya kepada pinjaman online, pinjol, akhirnya ini jadi jendol kepalanya, ya kan. Karena apa? Karena tadi, karena pengaruh daripada judi online, akhirnya pinjam online, akhirnya mencuri dan perbuatan yang tidak diinginkan terjadi, Pak, sehingga benjol lah. Benjol. Ya, judol, pinjol, jendol jadinya itu. Tambah benjol akhirnya. Jadi mohon izin, mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Ketapang, provinsi dan RI, bahwa kami ini hanya sebagai pengabdi di masyarakat ini, tidak punya apa-apa, hanya seluruh keterbatasan kami abdikan diri kami tidak bisa apa-apa selain daripada perhatian bantuan daripada pemerintah Kabupaten Ketapang, provinsi dan RI. Mudah-mudahan apa yang kami ekspos ini melalui media yang ada ini dapat terlihatkan, dapat dikembangkan, ini juga untuk kemaslahatan kita bersama. Oke, itu saja Pak Kades ya. Siap, Pak. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, saya rasa sudah cukup panjang lebar dan sudah cukup jelas ya yang disampaikan oleh Pak Kades Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Safi'i, Sarjana Pendidikan. Siap. Yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan saya pikir saya atas nama kru yang bertugas mohon maaf apabila selama proses wawancara ini ada yang kurang enak, khususnya buat Pak Kades ya, Pak Kades ya. Enak, Pak. Oh enak ya? Enak. Oh gini sih, lanjut terus nih kameramen masa muka mana bisa Pak Kades. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, nanti kita pasti akan datang lagi, dan kami juga sampaikan bahwa kami ini akan keliling, khususnya dalam 3 bulan ini akan keliling se-Kalimantan Barat, Pak Kades. Baik, program GNTV Pak Kades. Itu bagus, Pak. Siap ya. Nanti Pak Kades siapkan saja ikan bakar. Siap. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.